Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohimulani? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Ketika vonis hukuman mati dijatuhkan kepada Sambo, sontak para pengunjung itu riuh. Riuh. Dan salah satu statement daripada Ibunda Yosua itu mengucapkan banyak terima kasih kepada hakim yang sudah menegakkan keadilan di negeri ini, dan diharapkan ke depan tidak ada lagi sambu-sambu dan tidak ada lagi kasus seperti Yosua. Oke, tapi Compong ingin coba kita memflashback sedikit. Kenapa kasus ini begitu sangat menarik? Orang banyak terlibat untuk menyaksikan sidang kasus Sambo. Yang pertama adalah aneh dan masyarakat itu gregetan. Aneh adalah karena apa? Karena polisi nembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV. Ini pertama ramai waktu itu. Polisi tembak polisi tapi yang mati CCTV. Itu satu. Yang kedua, saling tembak menembak tapi kok yang mati hanya seorang diri, Yosua. Padahal sama-sama bawa pistol. Yang satunya tidak kena apa-apa gitu. Nah, yang ketiga, terjadinya di rumah polisi, petinggi polisi. Ini aneh. Yang lebih aneh lagi, bahwa ini disebabkan atau motifnya itu adalah karena adanya pelecehan seksual. Ajudan melakukan pelecehan seksual kepada istri pimpinannya jenderal. Tambah tidak masuk akal. Yang lebih aneh lagi adalah Sambo itu polisinya polisi, sementara Yosua polisi. Untuk melakukan, jangankan melakukan, berpikir aja kalau menurut orang banyak itu sudah tidak mungkin. Tapi itulah yang digaung-gaungkan. Bahkan sampai lama ini kasus terus bergulir tidak karu-karuan. Setelah Pak Jokowi mengeluarkan pernyataannya, bahkan Cak Ompong hitung itu sudah 4 kali Pak Jokowi menyatakan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua hendaknya diusut secara tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Saat itulah Kapolri membentuk tim sus yang terdiri dari pejabat yang berbintang 3. Mulai terkuat bahwa kasus pembunuhan Brigadir J itu bukanlah tembak-menembak, tapi penembakan terhadap Brigadir Joshua oleh Eliezer. Sampailah Eliezer masuk kepada justice kolaborator. Beliau yang mengungkapkan bahwa beliaulah yang menembak atas perintah Sambo. Dari situlah mulai terkuak. Bahkan sebelum kasus ini sampai ke JPU dan di ruang sidang, Cak Ompong yakin seluruh masyarakat termasuk JPU yang menuntut dan hakim yang menghakimi itu sudah punya persepsi yang sama dengan masyarakat umum bahwa kasus ini aneh. Tidak mungkin seorang ajudan melakukan pelecehan, apalagi kekerasan seksual terhadap istri pimpinannya. Dari situ itu sudah tidak mungkin. Jadi memang terlihat sekali di sini ini adalah pembunuhan berencana itu sangat terencana dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sehari sebelumnya
hubungan antara Sambo dengan para ajudannya itu kelihatan mesra sekali. Ya, kita tidak membayangkan kenapa kemarahan itu bisa tiba-tiba hanya kurang dari 24 jam. Jadi penyebabnya itu apa? Kok bisa terjadi membunuh yang direncanakan? Jadi ini memang aneh, sangat aneh. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana kemesraan sampai Sambo menyuap makanan kepada ajudannya, sungguh luar biasa. Dari situ terlihat memang sangat sayang sekali Sambo terhadap ajudan-ajudannya. Khususnya ya Brigadir Joshua, bagaimana Joshua menyetrika pakaian anaknya. Itu tidak terbayang, bayangkan seorang ajudan sampai melakukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh asisten rumah tangga. Kok tega-teganya Putri Chandrawati dan Sambo membunuh ajudannya? Ada apa? Nah, sehingga semua tidak masuk akal ya. Semua tidak masuk akal dan sifatnya itu misteri. Ya. Yang menjadi catatan masyarakat banyak adalah ada kalimat yang dilontarkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Putri Chandrawati. Hendaknya ibu segera melaporkan ke bapak, ya, bahwa ini akan menjadi duri dalam daging. Dari instruksi Kuat Ma'ruf inilah yang menyebabkan kematian Brigadir Joshua. Jadi kalau kita perhatikan memang aneh, sangat aneh. Ya, banyak yang mengatakan ini justru sebetulnya bukan Joshua yang melakukan kekerasan seksual. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin Putri yang senang kepada Joshua, atau Kuat Ma'ruf dan Putri yang diketahui oleh Joshua. Ini yang menjadi perkiraan masyarakat. Tapi apapun itu, ya, dalam perjalanannya, hakim hari ini sudah menentukan ya bahwa Sambo dikenakan hukuman mati. Tidak ada hal yang meringankan. Memang kalau kita perhatikan pada saat pertama kali kasus ini terungkap, yaitu Sambo memang kelihatan sangat arogan, bahkan sombong, ya, luar biasa. Tidak ada kata minta maaf, ya, bahwa apa yang dilakukan Joshua yang sudah merusak rumah tangganya, itulah. Bahkan sering sekali hakim mengatakan, apakah Anda merasa bersalah? Terkesan Sambo tidak merasa bersalah. Ya, jadi apa yang diputuskan hari ini, ya, hukuman mati, itulah keadilan. Ya, jadi pelajaran yang kita bisa petik bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Ya. Yang kedua, kalau seseorang sedang menjabat, ya hendaknya jangan sewenang-wenang, ya, untuk ya bertindak, apalagi terhadap anak buah. Oke, demikian. Terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim, ya, dan Pak Jokowi.